Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus ini, pemirsa kita segera terhubung dengan Konsul Jenderal RI di Penang, Malaysia, Pak Wanton Saragi. Selamat sore, Pak Wanton. Selamat sore, Mas Agung. Terima kasih, Pak Selamat Wanton, sore, sudah Bapak semuanya. berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Seperti apa sih, Pak Wanton, tapi sebenarnya kronologi lengkap yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri, begitu maupun KJRI terkait temuan ini? Baik, Mas Agung, kami boleh laporkan bahwa pada tanggal 3 Agustus yang lalu, KJRI Penang mendapatkan telepon dari aparat setempat yang menyatakan bahwa agar kami datang ke Rumah Sakit Pulau Pinang untuk mengidentifikasi adanya dugaan jenazah warga negara Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Agustus, berdasarkan penelusuran kami setelah bertemu dan berkomunikasi dengan pihak aparat setempat, berdasarkan informasi dari penyidik bahwa dikatakan tanggal 2 Agustus sekitar pukul 18.30 waktu setempat, polisi mendapatkan informasi bahwa ada satu orang warga negara asing, dalam hal ini dugaan warga negara Indonesia pada tanggal 2 itu, yang mengamuk dengan memegang sebatang besi di perumahan Bukit Jambul, sehingga oleh karena itu maka pada saat itu aparat setempat datang ke lokasi kejadian. Namun ketika berhadapan dengan warga negara Indonesia, pada saat itu masih dugaan, belum diketahui warga negara mana, yang bersangkutan itu bertindak agresif, menyerang anggota polisi dengan batu bata, sehingga polisi dibantu masyarakat melakukan tindakan-tindakan mengamankan yang bersangkutan. Dalam hal ini ada kekerasan-kekerasan. Tentu memang hal ini berdasarkan informasi yang kita terima dari penyidik. Nah, akhirnya setelah diamankan, WNI tersebut dibawa ke kantor polisi setempat, Sungai Nibung namanya, dan sesampainya di sana yang bersangkutan, warga negara kita, kondisi tidak sadarkan diri. Nah, kemudian karena kondisi tidak sadarkan diri, ambulans dipanggil dan dibawa ke Rumah Sakit Pulau Pinang. Dan kita sangat berduka cita tentunya mendengar informasi bahwa yang bersangkutan meninggal pada pukul 20.33 waktu setempat. Nah, dengan meninggalnya WNI yang pada saat itu belum diketahui, ini diketahui baru belakangan, itu berdasarkan otopsi dari pihak yang berwenang dari rumah sakit, dokter yang melakukan pemeriksaan, ahli forensik juga, itu mengatakan bahwa yang bersangkutan memang meninggal itu karena serangan jantung. Meskipun memang berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari polisi setempat ini, di tubuh beliau, di tubuh almarhum, didapatkan luka-luka lecet gitu ya, lebam-lebam. Nah, namun dijelaskan pada postmortem atau autopsi itu bahwa yang bersangkutan jenazah almarhum itu meninggal karena serangan jantung. Mungkin seperti itu kronologis dulu bisa kami sampaikan. Sejauh ini yang kami dapatkan informasinya, tentu ini terus berproses. Kami bersama aparat setempat, kami mendesak agar senantiasa dilakukan pengusutan kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap almarhum. Demikian, Mas Agung. Baik, Pak. Forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian ini justru karena serangan jantung. Meskipun demikian ditemukan sejumlah luka begitu ya. Di Malaysia sendiri, Pak Wanton, bagaimana penanganan kasus ini? Apakah ada penyelidikan lebih lanjut di sana, termasuk juga upaya-upaya katakanlah untuk mengamankan terlebih dulu begitu para terduga pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban?
Ya, jadi Mas Agung, memang kami berkomunikasi selepas kami menerima informasi duka cita ini, kami hingga saat ini terus berkomunikasi dengan pihak aparat polisi setempat dan melakukan penyelidikan, melakukan juga penangkapan kepada warga yang dianggap bersalah. Tentu nanti ini akan dibuktikan melalui satu sidang yang lebih memastikan untuk apakah pihak-pihak yang katakanlah tadi bersama polisi mengamankan yang bersangkutan melakukan kekerasan tidak sewajarnya. Nah, tentu ini nanti akan menjadi bagian dari penyidikan dari aparat setempat. Baik, bagaimana dengan identitas korban? Korban diketahui merupakan warga Aceh begitu, tetapi pada saat kejadian ini di Malaysia. Adakah informasi soal korban sudah berapa lama berada di Malaysia? Atau mungkin juga sedang apa ada di sana, termasuk juga tadi sempat dimention soal komunitas Aceh yang tinggal di Malaysia begitu? Ya, baik Mas Agung. Jadi memang berdasarkan penelusuran kami, memang yang bersangkutan atas nama Sahrul Ramadan, ini sudah kami lakukan pengecekan di sistem administrasi kependudukan yang bernama Sahrul Ramadan. Sempat kami temukan satu dokumen atas nama orang lain, namun dengan foto atas nama Sahrul Ramadan. Nah, ini sudah kami cek ke sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, kemudian yang bersangkutan ini sudah berdasarkan penelusuran kami juga informasinya bahwa yang bersangkutan sudah berada di Malaysia itu selama lebih kurang 4 tahun dan bekerja di Malaysia. Oh, sudah 4 tahun ada di Malaysia dan bekerja di sana begitu ya. Adakah informasi soal hubungan yang bersangkutan dengan warga sekitar? Karena berdasar informasi yang kami dapatkan begitu, pengeroyokan dilatar belakangi oleh tuduhan begitu korban memecahkan kaca atau juga mungkin melakukan perusakan di sana. Apakah ini sudah terverifikasi? Nah, ini memang Mas Agung yang perlu penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut, duduk perkara sesungguhnya seperti apa. Memang ada informasi kepada kami KJRI Pemda bahwa yang bersangkutan katanya melakukan tindakan-tindakan agresif sehingga ada warga setempat yang melakukan pengamanan diri yang bersangkutan karena dianggap oleh pihak mereka melakukan tindakan-tindakan mengganggu mereka atau lingkungan setempat. Demikian Mas Agung. Oke, sudah 4 tahun padahal di sana begitu ya. Terakhir mungkin Pak Wanton, di mana jenazah korban saat ini berada? Masih di Malaysia atau sudah dipulangkan ke Indonesia? Saat ini jenazah atas nama Sahrul Ramadan sedang berada di Rumah Sakit Pulau Pinang dan rencananya sesuai dengan komunikasi kami dengan pihak keluarga bahwa almarhum akan dibawa ke Aceh melalui Medan besok hari dengan Malaysia Airlines pada tanggal 8 Agustus yang akan datang besok hari. Demikian Mas Agung. Baik, Pak Wanton, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Tentu harapan kita juga sama agar tabir misteri kasus ini juga bisa dibuka seterang-terangnya begitu ya, sehingga pihak keluarga korban juga bisa mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Selamat kembali beraktivitas, Pak Wanton. Terima kasih Mas Agung. Selamat sore. Dan pemirsa, demikian diskusi kita.